Halo, selamat datang kembali di channel Babu Jerman. Kali ini adalah video kolaborasi dengan para vlogger yang ada di luar negeri tentang persiapan musim dingin ya. Jadi kalau di Jerman cuaca sekarang ini udah dingin banget walaupun masih bulan Oktober ya, waktu bikin video ini baru musim gugur sebenarnya, tapi cuaca udah kayak musim dingin dan walaupun belum ada salju, di sini kita sudah mulai mempersiapkan kedatangan musim dingin yang sebenarnya sudah tiba sekarang. Ya, jadi penting sekali buat kita-kita yang tinggal di negara yang punya 4 musim, di mana musim dingin khususnya di Jerman ini adalah musim yang paling lama. Jadi musim panas itu sebentar, musim dinginnya hampir setengah tahun lebih ya. Jadi kita benar-benar harus siap ya, karena cuaca bakalan terus-terusan dingin ya, dan kita tentunya nggak kayak di zaman dulu sih. Kalau di zaman dulu kan khususnya yang tinggal di pedesaan, walaupun kami sekarang tinggal di pedesaan ya, bisa dilihat ini di tetangga saya petani, jadi mereka banyak persiapan, hewan-hewan ternaknya harus punya cukup persediaan makan selama musim dingin. Jadi mereka udah sibuk mengumpulkan rumput dari musim panas kemarin ya, dan udah siap di gudang, dan mungkin tanaman lainnya juga udah disiapkan. Yang punya kebun ya, semua tanaman mungkin dimasukin ke dalam, atau hasil ladang itu udah dipersiapkan ya. Kalau kita yang nggak punya kebun, yang nggak punya ladang, yang nggak punya ternak ya, tetap harus melakukan persiapan ya. Walaupun kita bukan seperti orang yang tinggal di zaman dulu ya, harus nyiapin makanan yang diawetkan kayak gitu, atau kayu-kayu yang dipersiapkan untuk dibakar untuk perapian di musim dingin. Kita nggak bikin kayak gitu lagi ya, karena di rumah ini udah pakai teknologi yang lebih canggih. Sekarang kita nggak pakai pemanas yang dari ini juga, yang biasanya ditempel di tembok ya, ada pemanas yang nempel di tembok. Kita pakainya di sini pemanas yang dari lantai. Jadi di rumah kami pakai tenaga uap air panas dari yang dialirkan lewat lantai. Jadi lantai kami ini hangat gitu di musim dingin, yang kalau kita nggak pakai pemanas dari lantai, walaupun ada pemanas perapian maupun pemanas dari dinding, itu biasanya lantainya tetap dingin kayak es. Tapi di tempat kami lantainya hangat karena pemanasnya dari lantai. Jadi bisa tanpa alas kaki bisa jalan-jalan di dalam rumah tanpa harus kedinginan. Jadi itu keuntungannya, kami punya pemanas dari lantai. Jadi nggak perlu pakai karpet, nggak perlu pakai sarung kaki apa namanya kaos kaki yang tebel-tebel, atau pakai sendal di dalam rumah, bisa nyeker aja gitu. Tapi ya kalau mau bisa sih pakai ya, kalau suka. Anak-anak saya suka pakai kaos kaki, atau saya suka pakai sendal kadang-kadang di dalam rumah supaya lebih nyaman aja sih. Tapi itu bukan keharusan di musim dingin. Yang harus itu kalau kita keluar rumah. Nah, kalau di dalam rumah kan kita terlindung dari udara dingin ya. Di dalam rumah hangat kayak musim panas aja bisa pakai baju biasa, baju tipis. Tapi kalau keluar itu wajib pakai jaket yang tebel-tebel, karena udara dingin di luar itu benar-benar, kalau lagi dingin-dingin banget kan benar-benar nusuk ya. Jadi harus pakai jaket yang tebel banget. Kalau saya nyetir juga saya harus pakai sarung tangan kayak begini. Biasanya kalau dingin banget, setir mobil itu pagi-pagi kan saya keluar rumah berangkat kerja, biasanya setir mobilnya itu kayak es gitu, kayak megang es. Jadi nggak bisa nyetir tanpa sarung tangan, itu hampir mustahil ya kalau di musim dingin buat saya, khususnya yang biasa dengan udara yang hangat ya. Jadi kebutuhan kayak topi dan buat melindungi telinga dari udara dingin juga penting di musim dingin ya. Jadi biasanya kalau kita keluar dan agak lama berada di luar itu harus pakai topi ya.
Tapi saya kurang suka pakai topi, apalagi yang tebal-tebal kayak begini, kecuali kalau kita berjam-jam di luar, ya main salju di luar, mungkin harus pakai yang kayak begini ya, karena bakalan dingin banget. Tapi kalau kita cuma jalan sebentar di luar, nggak sampai 1 jam, mungkin bisa cuma pakai yang sering saya pakai ya, buat melindungi telinga aja. Jadi nggak harus full kepalanya ditutup, cuma bagian telinga aja, karena biasanya hembusan angin itu kerasa banget di telinga. Kalau di kepala kan ada rambut ya. Kalau yang punya rambut, kalau anak laki-laki biasanya harus pakai topi ya, nggak cukup cuma pakai buat pelindung telinga aja. Dan sepatu juga perlu sepatu khusus yang ada lapisan kayak bulu-bulu di dalam ya, jadi untuk menghangatkan kaki sehingga kita tidak perlu pakai kaos kaki yang ekstra tebal. Kalau sudah ada bagian di dalamnya ya, bagian sepatu yang bikin anget, bisa pakai kaos kaki biasa aja yang tipis. Kecuali nggak ada pelindung di dalamnya, kita harus pakai kaos kaki yang tebal. Cuma kalau begitu sepatunya harus lebih besar ukurannya supaya nggak sempit ya. Jadi kalau mau pakai kaos kaki yang tebal, kita pastikan ukuran sepatu itu lebih besar. Saya biasanya pakai ukuran 36, tapi kalau sepatu musim dingin saya pilih yang lebih gede ukurannya, 37 atau 38 masih saya pakai, karena kalau pakai kaos kaki yang tebal masih masuk dan nggak sempit, jadi lebih nyaman gitu ya. Untuk sepatu musim dingin saya lebih suka kalau ukurannya agak gede sedikit, lebih longgar, lebih enak, lebih nyaman ya. Dan juga tingginya tergantung kebutuhan. Kalau kita harus melewati jalanan yang saljunya tinggi, otomatis kita harus pakai boot ya, sepatu yang tinggi ya, yang mungkin sampai ke lutut ya tingginya, supaya salju itu nggak masuk ya ke dalam kaki kan. Kalau yang kayak begini kan, kalau saljunya tinggi, salju itu bisa aja waktu kita jalan masuk ke dalam kaki, tapi biasanya saya nggak. Persiapan berikutnya yaitu makanan. Nggak ada masalah ya, untuk saya khususnya cuma perlu Indomie, mie instan kayak begitu, buat kalau lagi pengen makan yang anget-anget gitu ya, mie kuah atau mie rebus gitu ya. Biasanya saya nyetok agak banyak di musim dingin, karena kadang-kadang lagi males masak aja gitu. Tapi biasanya ya makan yang sup kayak begitu ya. Dan musim dingin juga harus siap alat untuk bersihin mobil ya. Kalau kita mau keluar pagi-pagi, khususnya kalau habis salju malamnya, harus dibersihin pakai pembersih salju. Dan juga kalau malam saya biasa mandi nggak di pancuran ya. Saya biasanya pakai bathtub, karena kalau mandi di pancuran kan airnya harus nunggu panas dulu gitu ya, terus begitu keluar kayaknya benar-benar menggigil. Tapi kalau di dalam bathtub kan tinggal nyemplung dan enak gitu ya. Kalau misalnya di luar udara lagi dingin, terus kita masuk ke bathtub yang hangat, itu sangat menyegarkan. Dan ini saya persiapan juga untuk mandi di bathtub itu. Biasanya kalau musim dingin kita terserang flu kan. Jadi untuk aroma eukaliptus ini membantu melapangkan pernapasan. Jadi membantu kalau kita lagi terserang flu, kita masuk ke dalam bathtub yang air hangat dengan aroma eukaliptus itu, saya biasanya selalu siap untuk musim dingin ya. Selain juga aroma lainnya bisa untuk relaksasi, bisa pakai aroma yang lain, lavender kayak gitu ya, atau buat pegel-pegel kita bisa pakai ini ya. Ini dari Nyonya ya, untuk rematik kayak begitu juga bisa dicampur. Saya biasanya campur semua ya. Jadi ketiga sabun ini dengan aroma yang bermacam-macam saya campurin aja supaya khasiatnya lebih banyak. Yaitu persiapan di dalam rumah untuk musim dingin ya. Jadi dengan semakin dinginnya udara di luar, kita perlu lebih membuat suasana di dalam rumah itu hangat dan nyaman. Jadi ini salah satunya ya. Dan yang gak kalah penting di musim dingin itu adalah
pakai pelembab untuk kulit, karena musim dingin biasanya kulit kita itu jadi sangat-sangat kering ya. Kalau kering itu jadi gatel-gatel, terus kita garuk akhirnya kulit kita bakalan luka-luka. Jadi penting sekali kalau saya musim dingin itu selalu melumuri kulit dengan kayak bukan cuma lotion ya. Kalau lotion itu kan kurang kental ya. Ini saya pakai body milk karena dia lebih pekat ya, lebih kental gitu. Jadi lebih tahan lama di kulit, lebih berminyak memang. Tapi buat saya perlu yang ekstra gitu karena kulit saya sangat kering kalau musim dingin. Jadi saya pakai pelembab untuk seluruh badan, pakai ini. Khususnya bagian kaki ya, kaki dan siku gitu ya, itu sering kali kering. Dan untuk muka biasanya dan bibir, hidung saya pakai Vaseline. Buat anak-anak saya juga kadang-kadang tangannya sampai berdarah-darah karena kering ya, tangannya rusak berdarah. Jadi perlu setiap hari dikasih Vaseline pelembab untuk kulit ya, di musim dingin itu sangat penting. Mungkin sesuatu yang asing sekali di telinga orang Indonesia yaitu yang namanya winter blues atau depresi yang berhubungan dengan musim dan cuaca. Tapi itu banyak sekali dialami oleh orang-orang yang tinggal di tempat yang cuacanya kurang matahari ya, suasananya terus mendung gitu ya. Itu biasanya ada orang-orang yang terpengaruh suasana hatinya dan kesehatan mentalnya. Jadi penting untuk konsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin mineral untuk menunjang terbentuknya hormon-hormon yang bikin lebih gembira untuk mengatasi depresi selama musim dingin ya. Mungkin juga orang tua yang punya anak-anak kecil ada yang namanya cabin fever karena terkurung di dalam rumah terus bikin orang stres dan depresi. Cahaya lilin atau cahaya lampu khusus ya, ada orang-orang yang sengaja beli lampu khusus untuk sinar, menggantikan sinar matahari yang minim selama musim dingin ya, untuk mengatasi gejala depresi. Jadi bisa dibeli juga, ada di Amazon ya. Saya pernah lihat orang yang punya masalah ini, mereka perlu bantuan terapi sinar. Di tempat saya kerja juga ada ya ruangan yang punya lampu khusus ini, dan saya nggak punya, tapi saya suka sekali nyalain lilin untuk menambah cahaya di musim dingin yang gelap. Dan juga dibantu dengan minyak aromaterapi, itu juga bisa membantu mengatasi winter blues ya. Jadi ada hal-hal yang memang menjadi masalah di musim dingin ya, bukan cuma secara fisik kita harus siap dalam mengatasi cuaca dingin, tapi juga secara mental ya. Itu biasanya banyak orang yang tenggelam dalam depresi ketika memasuki musim dingin yang panjang, tidak ada kesempatan untuk keluar dan beraktivitas, dan juga minimnya sinar matahari bikin orang terkurung di dalam rumah dan akhirnya depresi. Jadi penting untuk membuat suasana rumah seceria mungkin ya, dengan dekorasi, bermacam-macam dekorasi. Salah satunya itu cara saya untuk mengatasi kemurungan atau depresi di musim dingin. Jadi banyak beraktivitas di dalam rumah ya. Olahraga juga penting, menyibukkan diri, menghias rumah, mengatur rumah ya. Dan kesibukan-kesibukan lainnya, memasak menu-menu yang spesial juga bisa membantu. Pokoknya tetap semangat dan beraktivitas ya. Jangan sampai kita terlarut dalam kesedihan dan masalah yang berkepanjangan selama musim dingin, karena di Jerman ini memang itu salah satu masalah yang berat buat kami orang Indonesia yang sudah terbiasa dengan cuaca yang hangat dan bisa selalu keluar rumah dan pakai sendal jepit aja gitu ya. Jadi memang perlu ekstra usaha untuk kami yang tinggal di negara yang musim dinginnya lama dan dingin banget gitu. Tapi puji Tuhan tahun kemarin nggak terlalu banyak saljunya, nggak terlalu dingin. Tapi kita kan nggak tahu, tiap tahun berubah-ubah ya keadaannya bagaimana. Jadi kita cuma bisa siap-siap ya, dan itu persiapan saya yang bisa saya bagikan. Mungkin teman-teman lain dari negara-negara lain beda persiapannya. Silakan kunjungi channel-channel teman-teman yang lain yang ada di deskripsi. Teman-teman saya vlogger mancanegara lainnya
Apa saja persiapan yang dilakukan oleh mereka di musim dingin? Klik videonya, cek channel-channel YouTube teman-teman saya, support mereka, dan terima kasih untuk dukungan dan yang sudah mampir di video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.